meja Anda semua, apakah ada sampah? Jika ada, tolong ambil dan buang ke tempat sampahnya. Baik. Sudah dibuang tadi? Sudah, Bu. Nah, sekarang rapikan tempat duduknya dan duduk dengan tertib ya. Wah, sepertinya kalian semua kurang bersemangat ya. Apa karena sudah siang belajar dengan Ibu? Tidak, Bu. Kami siap ulangan harian matematika, Bu. Wah, habis ulangan ya. Kalau begitu, Anda semua coba berdiri. Berdiri dulu. Nah, sekarang dengarkan instruksi Ibu agar kalian rileks dan kembali bersemangat belajar dengan Ibu ya. Sudah semua? Sekarang coba kalian tarik nafas, lalu hembuskan perlahan, ulang sebanyak 3 kali. Nah, sudah. Lalu coba hentakkan kaki kalian ke tanah. Lemaskan tangan kalian. Nah, sudah semangat? Sudah, Bu. Silakan duduk kembali. Nah, sudah bersemangat semuanya? Sudah, Bu. Bagus. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat kita pahami dan dapat kita realisasikan. Nah, ketua kelas di sini siapa ya? Saya, Bu. Nah, silakan Feby siapkan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Semua hadir. Alhamdulillah, semuanya rajin-rajin ya. Semoga kalian menjadi anak yang sukses. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari teks prosedur. Ada yang tahu minggu ini kita akan belajar apa? Belum, Bu. Nah, perhatikan PowerPoint yang Ibu tampilkan ya. Ya, Bu. Nah, sudah ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Silakan Feby. Teks berita, Bu. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari teks berita, khususnya pengertian dan unsur-unsur dalam berita. Nah, Ananda semua di sini ada yang sudah pernah membaca atau mendengarkan berita? Pernah, Bu. Nonton berita di televisi, Bu. Nah, bagus sekali Feby. Jadi, menonton televisi bukan hanya menonton sinetron atau menonton drama Korea ya. Di samping itu, kita harus menyaksikan berita agar kita memperoleh informasi-informasi yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Nah, di sini siapa yang tahu pengertian berita? Saya, Bu. Silakan, Rosa. Berita itu artinya menyampaikan informasi, Bu. Ya, benar sekali. Di sini berita memiliki pengertian informasi kejadian yang bersifat fakta atau aktual di mana berita ini sedang hangat dibicarakan. Atau teks berita adalah suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa atau kejadian faktual dan aktual yang diinformasikan secara tertulis. Ananda Restik, kenapa terlihat sekali? Saya sedang sakit, Bu. Apa mau Ibu antar ke UKS atau pulang ke rumah? Tidak, Bu. Saya masih kuat, Bu. Sepertinya Ananda tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tidak apa, dilanjutkan. Tidak apa, Bu. Baiklah, baik Ananda semua, pesan Ibu, kalian harus menjaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih dan sarapan sebelum berangkat sekolah ya. Nah, selanjutnya setelah membahas pengertian, kita akan membahas mengenai unsur-unsur berita. Di sini unsur-unsur berita terdiri dari 5W1H. Itu dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kita sebut adik Simba. Di sini coba Saudari Rosa bacakan apa saja unsur-unsur berita tadi. Ada 6 unsur berita, Bu. Pertama ada what, when, why, who, where, dan yang terakhir ada how, Bu. Iya, benar sekali. Unsur-unsur berita itu ada 5W1H. Apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, apa sendiri yaitu membahas tentang kejadian peristiwa yang diberitakan, siapa saja yang terlibat,
kapan waktu kejadian, di mana tempat kejadian, mengapa memuat alasan sebab dan akibat, bagaimana menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Jadi tadi itu unsur-unsur berita ya, Aulia dan Dea, kenapa ribut di belakang ya? Tolong ya dengarkan ibu menjelaskan, nanti masih banyak waktu untuk kalian ngobrol. Sekarang tolong dengarkan ibu dulu berbicara, baru nanti anaknya bisa ngobrol kembali. Ibu mau tanya aja deh sama Aulia, apa berita yang sedang hangat dibicarakan saat ini? Silakan Aulia jawab. Berita hilangnya Eru anak Gubernur Jawa Barat, Bu. Nah, benar sekali. Saat ini berita yang lalu lalang di televisi yaitu terkait hilangnya anak dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang kan kalian sudah tahu nih contoh dari berita. Coba ibu mau tanya sama dia, apakah berita hanya kita temukan di televisi saja? Tidak, Bu, di koran juga ada, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, berita itu ada dua pembagian. Nah, berita dibagi menjadi dua. Yang pertama itu lisan, dapat kita temui di televisi, radio, media sosial. Yang kedua tulisan, yaitu dapat kita temui di koran. Nah, contoh dari berita lisan ini kan kita temui di televisi. Nah, ibu akan memberikan contohnya. Nah, anak-anak semua silakan perhatikan video yang ibu tampilkan ya. Ini merupakan contoh dari berita lisan. Ridwan Kamil sempat berada di tepi sungai tempat air menghilang. Dikutip dari Tribun Jawa, Ridwan Kamil dan keluarga Sebentar saya. Nah, ini video yang kedua ya, dapat kita temui di TikTok. Oke, sudah selesai. Nah, sedangkan contoh dari berita tulisan dapat kita temui di koran. Ibu sudah membawa contoh koran. Nah, ini salah satu berita tulis. Sudah. Oke, tadi kan ibu sudah menjelaskan pengertian dan unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah berita. Sekarang ibu akan mengadakan kuis. Ini berguna untuk menambah wawasan kalian. Nanti akan ibu bagikan soalnya, namun sebelumnya ibu akan membacakan beritanya. Nanti kalian dengarkan dan simak baik-baik ya. Contoh berita, Jokowi cabut 2078 izin usaha pertambangan. Jakarta, Presiden Joko Widodo. Jokowi mencabut 2078 izin usaha pertambangan Minerba. Hal ini karena perusahaan tersebut tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Padahal perizinan sudah diberikan bertahun-tahun. Hari ini sebanyak 2078 izin perusahaan penambangan Minerba kita cabut, ujar Jokowi dalam konferensi pers disiarkan di kanal YouTube Satpres pada tanggal 6 bulan 1 2022. Jokowi mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah melaporkan rencana kerja kepada pemerintah. Karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, izin yang telah bertahun-tahun diberikan tak pernah dikerjakan. Ini menyebabkan tersandaranya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ujarnya. Selain itu, Jokowi juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar. Perizinan dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan. Selanjutnya adalah untuk hak guna usaha, perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektar juga dicabut oleh Jokowi. Sebanyak 25.128 hektar adalah milik 12 badan hukum. Beritanya kan sudah ibu bacakan. Ibu akan memberikan soal. Ini pertanyaannya, hanya 4 saja kok. Kalian jawab. Ibu akan membagikan kertasnya. Nanti siapa yang benar akan ibu panggil ke depan. Oke, ibu akan bagikan ya. Nah, pertanyaan sudah ibu bagikan. Silakan kerjakan dalam waktu 3 menit ya dari sekarang. Oke, waktu sudah habis. Sudah siap jawabannya? Sudah, Bu. Silakan tukar ke teman sebelahnya. Baik, kita bacakan jawaban dari nomor pertama ya. Jawaban yang pertama tadi pertanyaannya, apa isi berita tersebut? Jawabannya, isi berita pencabutan izin usaha pertambangan.
Ada yang benar? Nah, Bu. Yang kedua, pertanyaannya siapa yang terlibat dalam berita tersebut? Jawabannya, pencabutan izin dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, ada yang benar? Nah, Bu. Pertanyaan ketiga, di mana kejadian peristiwa itu? Jawabannya, informasi disampaikan di Jakarta dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden. Ada yang benar? Ada, Bu. Nah, jawaban pertanyaan terakhir, tadi pertanyaannya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Jawabannya, perusahaan yang dicabut izin usahanya tidak pernah melaporkan rencana kerja kepada pemerintah. Ada yang benar? Ada, Bu. Nah, sekarang kembalikan kertasnya ke temannya masing-masing. Nah, di sini ada yang jawabannya benar semua. Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, jika ada, coba yang benar tadi maju ke depan. Siapa yang 3 orang tadi yang benar? Ke depan dulu ya. Nah, ternyata anak-anak ibu sudah paham ya. Dengan ini terbukti dari hasil kuisnya semuanya benar menjawab. Ada Resti, Rosa, dan Aulia. Nah, ibu akan memberikan nilai A+. Silakan diambil kertasnya. Nah, semoga semuanya tambah giat belajarnya ya, dan rajin lagi untuk mempelajari tes kita ini. Nah, selanjutnya untuk menambah pemahaman Ananda semua, ibu akan membentuk 3 kelompok. Tapi di sini ibu membaginya berdasarkan hitungan. Hitung 1 sampai 3. Nanti siapa yang mendapatkan nomor 1 itu masuk kelompok 1, yang nomor 2 masuk nomor 2, dan yang nomor 3 dapat nomor 3. Oke? Nah, sekarang hitung mulai 1 sampai 3 diteruskan secara berulang ya. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang silakan melingkar bersama kelompok berdasarkan nilai angka tadi ya. Baik, Bu. Sudah tahu kelompoknya kan? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat suatu berita yang mengandung unsur 5W1H. Nah, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan Enia. Beritanya boleh terserah, Bu. Oh iya, Ibu lupa. Beritanya boleh terserah judulnya ya. Ibu kembalikan kepada kelompok masing-masing. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, silakan mengerjakan tugasnya. Ibu mulai dari sekarang. Waktunya 5 menit ya, Ananda. Baik, Ibu. Selamat mengerjakan. Oke, apakah semua kelompok sudah menyelesaikan tugasnya? Belum. Berhubung jam pelajaran kita mau habis, untuk kelompok 2 silakan lanjutkan di rumah. Sedangkan untuk kelompok 1 dan 3 boleh dikumpulkan ke depan. Oke, siapa di sini yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Silakan, Saudari Feby. Teks berita adalah sebuah teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian atau peristiwa yang akan terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh khalayak ramai. Ada 6 unsur teks berita yang kita sebut dengan 5W+1H. Coba disebutkan tadi, 5W1H itu apa saja? What, who, where, why, how, when. Ya, benar sekali. Kesimpulan yang disebutkan Saudari Feby tadi itu sudah benar dan tepat sekali. Semoga Ananda yang lain dapat memahami apa yang disebutkan teman Ananda tadi ya. Nah, berhubung waktu kita sudah mau habis, kita
kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat Ananda pahami. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas memimpin doanya. Baik, Bu. Siap, gerak. Ucapkan hamdalah.